teman-teman serta ibu guru sebelum kita mulai ngobrol mengajar kita di saat siang hari ini. Mari kita berdoa. Di sini saya berdoa dengan ajaran agama Kristen dan agama lain menyesuaikan. Berdoa Yesus pada siang hari ini kami belajar awal tentang yakinnya menjelaskan ilmu Bapa Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, bertanya dulu di minggu pertemuan yang kemarin kita belajar tentang materi apa? Teks editorial. Kemudian teks editorial itu apa saja yang dipelajari? Tentang apa saja? Mulai dari pengertian, kemudian struktur dan satu apa? Kaidah kebahasaan. Nah, pertemuan kemarin kalian sudah belajar untuk menganalisis struktur dari contoh teks editorial yang Ibu kasih ke kalian. Jadi kalian sudah menganalisis yang mana yang masuk pengenalan isu, yang mana yang masuk argumentasi, kemudian yang mana yang masuk apa yang terakhir penegasan ulang. Jadi struktur-struktur dalam teks editorial. Nah, kita kembali melihat tujuan pembelajaran kita lagi. Tujuan pembelajaran kita yaitu di pertemuan ini kalian menelaah kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Kemudian kalian menyusun argumen atau pendapat dan kemudian kalian mampu untuk menulis teks editorial dalam bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian Ibu mengulas kembali dengan pertemuan yang lalu supaya membuka kamu punya pikiran. Oh, kemarin kita belajar ini tentang ini. Jadi kemarin itu kita belajar tentang apa? Pengertiannya. Oh, pengertiannya itu teks editorial itu artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, teks editorial juga itu biasanya disebut tajuk rencana. Biasanya terdapat di apa itu teksnya? Biasanya terdapat di mana? Di media cetak, contohnya apa? Ya, di koran. Di koran itu semua koran itu ada terdapat teks editorial atau tajuk rencana. Kemudian kemarin juga ada fakta dan opini yang kita pelajari. Kemudian strukturnya. Jadi strukturnya itu yang pertama apa kemarin? Ada yang masih ingat yang pertama tentang apa? Pengenalan isu. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga penegasan ulang. Ya, jadi ada 3 struktur dalam teks editorial. Kemudian pada pembelajaran hari ini kita mau belajar tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi ada 4 kaidah. Yang pertama itu penggunaan kalimat retoris, yang kedua penggunaan kata-kata populer, yang ketiga penggunaan kata ganti penunjuk, yang keempat penggunaan konjungsi kausalitas. Oke, minggu kemarin kita Ibu sudah singgung mengenai ini, tapi kita belum mempraktekannya, belum melihat
pelajari untuk mencari kaidah dari contoh teks. Penggunaan kalimat retoris itu berarti kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Kemudian penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti penunjuk, dan penggunaan kata penunjuk dan penggunaan kata-kata penunjuk. Oke. Jadi Ibu mau kasih lihat contoh teks. Contoh teks yang kemarin, dia punya struktur dari teks. Judulnya Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Nah, kemarin kalian sudah menganalisis strukturnya. Sekarang Ibu kita berikan contoh bersama-sama, kita melihat dia punya penggunaan kaidah kebahasan teks editorial. Jadi dalam teks ini ada penggunaan kalimat retoris, yaitu terdapat dalam teksnya, itu kutipannya ada di situ. Dilihat, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan LPG? Itu kalimat retoris yang ada dalam teks, contoh teks editorial. Kemudian
kalian melihat strukturnya. Kemarin kalian melihat apa strukturnya toh? Kemarin strukturnya ya. Sekarang kita mau melihat kaidah kebahasaan yang ada dalam teks editorial. Oke, silakan duduk. Ibu membagikan KPD. Silakan kalian kerjakan. Pengerjaan dan petunjuknya. Jadi di situ ada teks. Kalian menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks itu. Judulnya apa itu? Cepat susun peta jalan literasi digital. Kemudian setelah itu kalian melihat ada dua contoh teks editorial. Kemudian kalian menjawab pertanyaannya. Di situ ada 5. Jadi kalian mencari perbedaan antara dua teks itu. Kemudian kalian tentukan persamaannya. Kemudian kalian cari atau kalian menemukan istilah atau kata populer yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kemudian kalian lihat fakta-faktanya apa saja. Kemudian opininya apa saja. Jelas? Jelas? Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Ya, itu nomor 5. Analisis. Analisis bahasa dialog. Kemudian yang kedua itu tugas yang itu. Ini dari kedua teks ini dibaca, kemudian dijawab 5 pertanyaan ini. Iya. Yang tadi itu di sini bagaimana?
Panas. Hidup masa depan. Kedua, tentunya ekonomi. Dengan yang tadi nomor 5 yang sebelumnya, yaitu kaidah kebangsaan. Sudah selesai semuanya? Oke, silakan kelompok. Dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4 maju ke depan semua untuk presentasikan hasil kelompok. Ayo. Baik, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok. Soal nomor 5, analisislah kaidah kebangsaan editorial yang diberikan dulu dengan judul cepat susul kegagalan masyarakat kita. Analisis kebangsaan dari editorial di atas. Yang pertama, kalimat pertama, perkembangan dunia digital yang begitu cepat dan masih memang bisa dilihat dari luar perspektif politik dan perspektif kegiatan otodidak, obsesi, ultra, berhubungan generasi, sebuli, kecanduan, konten, hoax, literasi digital, implementasi, sistematis, yang ketiga pada digital, orang, dia, siswa, korban, kita, petunjuk, ini, itu, nah, dia, dari, konjungsi, kausatif, nah. Carilah perbedaan yang dasar dua teks editorial di atas. Perbedaan yang mendasar teks 1, produk wifi terpercaya
menganggap pada dua teks editorial tersebut. Fakta teks 1. Riset Bloid menunjukkan bahwa UKM yang tumbuh desa cenderung menggunakan web untuk aktivitas sehari-hari, mengejarkan posisi usaha kecil dan menginjak UKM agar dapat bersaing dengan para pemain industri yang sudah mampan di era ekonomi digital. UKM memiliki kebutuhan bisnis yang tekstual. Ekonomi reaktif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintegrasikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor. Produksi yang utama. Amerika Serikat menghasilkan produk hak kekayaan intelektual (HKI) senilai 500 miliar dolar yang menjadikan HKI ekspor nomor 1 Amerika Serikat. Nomor 5, temukan opini yang terdapat pada dua teks editorial tersebut. Teks 1, UKM biasanya dilengkapi dengan sumber daya TI yang sangat sederhana atau bahkan sama sekali tidak memiliki sumber daya TI. Dalam mentransformasikan bisnis secara digital, UKM tidak hanya mendapat manfaat besar, namun juga meningkatkan risiko. Teks 2, di era keterbatasan lapangan pekerjaan seperti saat ini, anak muda membutuhkan bukan merupakan soft skill atau keterampilan agar mampu berdaya saing. Hawkins dengan ringkasan yang berkembang ekonomi kreatif. Selesai. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain tentang hasil pekerjaan dari kelompok 4? Tidak. Ada tidak? Ada koreksi untuk mereka tidak dalam membaca atau bagaimana? Ada koreksi tidak? Ada Ibu. Ya, bagaimana? Koreksinya apa? Kurang teliti. Kurang? Kurang teliti membaca. Ya, itu koreksi dari teman, jadi harus diterima. Masukan dari teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut ke kelompok 1. Silakan buat kami kelompok 1 dan kami menerima analisis unsur pembahasan dari teks editorial di atas. Satu, kalimat pertama, perkembangan dunia digital yang begitu cepat sang masuk memang bisa dilihat dari dua perspektif, positif dan negatif. Dua kata-kata berbeda. Perspektif kemudian obsesi bertani mengundang generasi Z ini kecanduan konten hoax, literasi digital, investasi sistematis, restruktur. 3 kata ganti orang, diami, sismi, korban, kita penunjuk ini itu dari 4 konjungsi positif namun
intelektual tinggi senilai $100 miliar yang menjadikan HTI ekspor nomor 1 Amerika Serikat criminal opportunity tax. Yang satu, AN biasanya dilengkapi dengan sumber daya TI yang sangat sederhana atau bahkan sama sekali tidak memiliki sumber daya TI. Dalam mentransformasikan bisnis secara digital, AN tidak hanya mendapat manfaat besar, namun juga peningkatan risiko teks uang di era keterbatasan lapangan pekerjaan seperti saat ini. Anak muda membutuhkan bekal berupa soft skill, keterampilan agar mampu berdaya saing. Skill dengan mengimplementasikan ekonomi kreatif, yaitu terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ada tanggapan tidak dari teman-teman? Ada tanggapan tidak kelompok lain? Dadah. Ada tidak tanggapan? Wahyu? Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Lanjut di kelompok 2. Silakan. Sekian dari Oke, baik, terima kasih keluarga. Izinkan kepada kami kelompok 2 akan membaca hasil dari bersama kami. Satu, analisis unsur kebahasan dari teks yang editorial dasar. Satu, kalimat utama perkembangan dunia digital yang begitu cepat dan masif memang bisa dilihat dari dua perspektif, positif dan negatif. Yang kedua, kata-kata populer, perspektif kepiawaian, produk tidak, obsesi, kontradiktif, perundangan generasi, sudah bunyi, canduan konten, hoax, literasi digital, sistematis, terstruktur, kata ganti, orang dia, siswi, korban kita, penunjuk, ini itunya dihindari. 4, konstruksi kausasi, namun 2, perbedaan yang mendasar. Teks 1, produk ini terpecah atas bisnis untuk usaha UKM. Teks 2, verifikasi anak muda untuk kepentingan. Nomor 3, persamaan kedua teks editorial sama-sama membahas tentang sebuah usaha untuk meningkatkan taraf. Nomor 4, istilah populer. Teks 1, melakukan kontribusi produktif untuk riset premium kompetitif dan transformasi analisis evaluasi kita teks 2 Nomor 5, fakta teks 1,
riset rating menunjukkan bahwa UKM dan guru besar JDRU menggunakan untuk aktivitas sehari-hari, mengajarkan posisi usaha kecil dan menengah. UKM dapat bersaing dengan para pemain industri yang sudah mapan di era ekonomi digital. UKM memiliki kebutuhan bisnis yang unik. Teks 2, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru, mengintegrasikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor. Produksi yang utama Amerika Serikat menghasilkan produk-produk hak kekayaan intelektual HKI senilai 414 miliar dolar yang menjadi HKI ekspor nomor 1 Amerika Serikat. Teks 1 UKM biasanya dilengkapi dengan sumber daya TI yang sangat sederhana. Sama sekali tidak menggunakan sumber daya TI. Dalam mentransformasikan bisnis secara digital, UKM tidak hanya mendapat manfaat besar namun juga meningkatkan risiko. Teks 2 dikira keterbatasan lapangan pekerjaan seperti saat ini yang sudah menentukan membutuhkan bekal berupa soft skill atau keterampilan agar mampu berdaya saing. Hawkins dengan lugas mendefinisikan ekonomi kreatif yaitu the creation of value as a result of idea. Terima kasih Bapak terlebih kerjasama Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kata-katanya kurang jelas. Ya, kelompok dua ini kayaknya ada fokus ya. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Kelompok lain. Nana firma kira selesai. Mau bilangin. Iya. Oke, silakan. Kelompok 3. Ini bagus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, Mandalika perbedaan yang mendasar dengan teks editorial di atas. Jawabannya perbedaan yang mendasar ada dua teks. Teks yang pertama, produk WiFi terpercaya kelas bisnis untuk usaha UKM. Teks yang kedua, kreativitas anak muda untuk keterampilan dan berwirausaha. Soal nomor 2, tentukan persamaan dua teks editorial di atas. Persamaan kedua teks editorial sama-sama membahas tentang peluang usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Soal nomor 3, berdasarkan dua teks editorial di atas, temukan istilah atau kata populer yang terdapat
Transformasi mereka menjadi evaluasi vendor. Next one, soft skill, intensif, Teks pertama, menunjukkan bahwa UKM yang tumbuh pesat cenderung menggunakan cloud untuk aktivitas sehari-hari. Menjadikan posisi usaha kecil dan menengah agar dapat bersaing dengan para pemain industri yang sudah makan di ekonomi digital. UKM memiliki kebutuhan bisnis yang unik. Teks kedua, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menginvestasikan informasi dan kreativitas dengan mengembangkan ide dan pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Amerika Serikat menghasilkan produk-produk hak kekayaan intelektual senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI ekspor nomor 1 Amerika Serikat. Untuk soal nomor 5, temukan opini yang terdapat pada dalam teks editorial tersebut. Opini teks pertama, UKM biasanya dilengkapi dengan sumber daya TI yang sangat sederhana. Dalam mentransformasikan diri secara digital, UKM tidak hanya mendapat manfaat besar, namun juga meningkatkan risiko. Yang kedua, di era keterbatasan lapangan pekerjaan seperti saat ini, anak muda membutuhkan bekal berupa soft skill agar mampu berdaya saing. Hawking dengan tugas mendefinisikan ekonomi kreatif yaitu take creative of value expression of ide. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya. Jangan dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Hasilnya dikumpulkan di meja. Ada tahu ini memberikan nilai. Ya, jadi terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Walaupun Ibu menilai dalam membaca belum jelas, ada kata-kata yang apalagi kalau ada kata yang pakai bahasa Inggris, kamu susah untuk membacanya. Berarti kamu kurang membaca. Kemudian membaca titik koma juga ada yang laju, tanpa koma baca pelurus. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu diperhatikan cara membacanya, titik komanya bagaimana. Begitu. Jadi jangan asal membaca hasil kerja kalian. Kemudian dalam kita mempresentasi di depan itu, yang pertama apa dulu yang pertama disampaikan di depan? Terima kasih. Ya, jadi pertama itu kalian ini contoh. Jadi pertama di depan ya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kelompok kami, misalnya kelompok 1 untuk dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dibaca nomor 1, bacanya itu baca itu harus jelas, kata-katanya jelas. Kemudian pada saat akhir itu apa? Ucapkan apa biasanya? Ya, sekian
kelompok 1. Dan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Begitu. Ini dalam maju ke depan begitu. Selain bahasa Indonesia, biasanya tugas kelompok pelajaran apa yang biasa disuruh presentasi? Sejarah PKN juga. Jadi kamu sudah bisa cara untuk maju ke depan. Jadi berani membaca. Jangan di depan langsung ada yang begini-begini di depan. Jadi dengan presentasi itu juga kamu belajar untuk berbicara di depan umum, di depan bisa berbicara. Jadi saya yang tidak biasa bicara cuma diam-diam saja, akhirnya bisa bicara juga. Begitu. Jadi dari hasil kerja kalian itu yang pertama tadi menganalisis apa? Kaidah kebahasaan dari teks editorial. Jadi ada kalimat utamanya, kata-kata populer, kata ganti, kemudian ada konjungsi kausalitas. Konjungsi itu apa? Dalam pertemuan pertama itu sudah sampaikan kata penghubung. Jadi ingatnya konjungsi itu kata penghubung. Kemudian dari teks yang tadi ada dua teks yang ibu bagi tadi itu teksnya ada yang pertama judulnya itu berdayakan usaha kecil dengan konektivitas relevan untuk masa depan. Yang kedua, pentingnya ekonomi kreatif bagi kreativitas anak muda. Nah, dari situ ada beberapa pertanyaan. Jadi, perbedaannya apa teks 1 dengan teks 2? Perbedaannya bahwa yang pertama itu produk WiFi terpercaya kelas bisnis untuk usaha UKM. Kemudian yang teks 2 itu kreativitas anak muda untuk keterampilan berwirausaha. Itu perbedaannya. Terus persamaan itu dari kedua teks itu membahas tentang peluang usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Itu persamaannya. Kemudian ada banyak istilah populer di situ. Jadi kalian sudah menemukan itu tadi sudah banyak menemukan istilah-istilah populer. Jadi ada contohnya ada fleksibel, ada vendor, ada riset. Nah, itu kalian bisa melihatnya di dalam kamus. Itu artinya apa? Kemudian ada teks 2 juga soft skill, ada intensif. Jadi itu ada banyak istilah-istilah kata-kata populer di dalamnya. Kemudian yang nomor 4 itu pertanyaannya kalian mencari kalimat apa? Fakta. Iya tahu tadi? Kalimat fakta. Kemudian yang kelima tadi kalimat opini. Jadi yang penjelasan pertama itu sudah menjelaskan kalimat fakta. Fakta berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta. Jadi ada dalam teks editorial, dalam koran itu ada yang fakta, ada juga yang opini. Opini berarti apa? Pendapat. Jadi pendapat seseorang itu opini. Jadi kalian sudah menemukannya fakta. Tadi sebagian besar sudah benar, ada juga yang belum. Jadi nanti koreksi. Hasilnya ibu bagi yang salah dibenarkan pekerjaannya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tentang materi pembelajaran hari ini? Ada? Ya, manfaat apa yang kalian dapatkan? Jadi kalian sudah tahu apa saja? Kaidah? Iya, kaidah kebahasaan. Kemudian kalian bisa lihat dia punya apa tadi? Kata-kata populer itu yang mana? Kalimat retoris yang mana? Kalimat fakta yang mana? Kalimat opini yang mana? Jadi kalian sudah bisa tahu, oh yang ini dia masuk fakta, yang ini masuk opini. Kemudian ini banyak, ini ada kata-kata populer banyak. Nah, jadi kalian sudah bisa tahu yang mana kata populer, kalimat retoris, sampai di kalimat fakta dan opini. Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi, sudah
jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, nanti di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikut lagi kita akan mempelajari, kalian akan berlatih untuk, jadi tugasnya kalian mencari teks editorial di koran. Kemudian dari contoh itu kalian bisa membuat suatu teks editorial, nanti dikumpulkan. Jadi kalian cari, bisa dibuat teks editorial itu di dalamnya itu berisi tentang peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin sekarang kalau kita sering biasanya dengan berita itu biasanya yang sekarang lagi panas-panasnya, lagi update tuh berita apa di televisi? Berita apa? Banjir. Ya, banjir di mana? Cianjur. Ya, itu berita terkini update. Jadi bisa dibuatkan suatu teks editorial, bisa juga yang lain. Oke, tugasnya jelas? Jelas. Ya, jelas. Siap, Jas. Oke, kemudian guys, ada yang sudah ngantuk. Jadi pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kalian lihat hasil kerja kelompok kalian yang belum benar dibenarkan, diperbaiki setiap kelompoknya. Terus tugas yang tadi yang ibu suruh membuat teks editorial itu tugasnya individu, jadi masing-masing orang membuatnya. Oke, sudah jelas? Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran. Salah satu pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini. Sikapnya bagaimana? Jadi Kristen. Kalau kita. Ya, Ini kepala. Teman-teman dan guru, kita akan satu dalam doa dan doanya saya akan mulai dalam bahasa yang Kristen buat agama yang lain bersifat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dari awalnya kita mempelajari pembelajaran belajar mengajar. Kiranya Tuhan dapat menolongi kami sampai dari sini tempat yang kami bersama-sama di sekolah. Dalam perjalanan kami masing-masing di rumah, kiranya Tuhan melindungi dalam perjalanan tiba-tiba di rumah dengan selamat dan akan memulai hari kami seperti biasa. Kiranya Tuhan dapat berkati.